Untuk ujian PPTS kali ini, kita akan membuat bangunan 3 lantai menggunakan software ETABS. Langkah pertama yaitu kita pilih new model. Di sini akan muncul model initialization, kemudian di sini kita pilih use built-in setting with. Untuk display unitnya kita pilih US customary, untuk style section database-nya kita pilih IST 14. Untuk style design code-nya kita pilih IST 36016. Concrete design code-nya kita pilih AC 31814. Kemudian kita oke. Di sini kita pilih grid only, kita oke. Setelah itu, untuk membuat struktur portalnya, kita pilih edit, lalu kita pilih edit storage and grid system. Di sini akan muncul tampilan story data dan grid system. Kita edit dulu untuk story datanya, kita pilih modify. Di sini kita hanya membuat 3 lantai, untuk story 4-nya bisa kita hapus. Jadi hanya tersisa base, story 1, story 2, dan story 3. Untuk tingginya sendiri, masih fit kita pindahkan ke meter. Kita ubah settingannya di units. Kita pilih metric SI default. Kita kembali ke tadi. Untuk tingginya kita gunakan 3 meter. Untuk lantai 2 4 meter. Untuk lantai 3 kita, untuk lantai 1 kita pilih 4 meter. Elevation-nya berikut. Kemudian untuk story satunya, master story kita ganti untuk jadi yes. Setelah itu kita oke. Sebelum itu untuk similar story 2-nya kita samakan dengan lantai 1 atau story 1. Kita oke. Untuk grid system-nya, di sini kita pilih display grid data at spacing. Untuk grid ID-nya kita ada 5, jadi kita tambahkan. Untuk nilai grid A-nya kita menjadi 3,5. Untuk B-nya 2,5. Untuk nilai C-nya 2,5. Untuk D-nya kita ubah 3,5. Untuk E-nya kita nolkan. Untuk grid Y-nya nilai grid 1 yaitu 4,5. Untuk grid 2-nya 3,5. Grid 3-nya 3,5. Untuk grid 4-nya kita nolkan, lalu kita oke. Setelah itu kita oke. Bisa dilihat tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke tahap define, yaitu material properties untuk membuat mutu bangunan kita. Bangunan kali ini kita akan menggunakan material beton. Langkah yang akan kita lakukan yaitu add new material. Di sini akan muncul regionnya kita pilih United States, material type-nya kita pilih concrete, untuk standarnya customary, untuk grade-nya FC 4000 PSI. Kemudian kita oke. Lalu akan muncul seperti ini. Pertama kita ubah material name-nya dulu, yaitu jadi FC 30. Material type-nya kita pilih concrete. Setelah itu kita ganti nilai modul elastisitasnya, yaitu menggunakan rumus 4700. Kita kali dengan akar nilai mutu kita, yaitu 30. Setelah itu kita pilih desain properti data. Di sini kita akan memasukkan nilai mutu kita yaitu 30 MPa. Kemudian kita oke. Kita oke. Setelah kita membuat mutu beton kita, kita akan membuat mutu tulangan kita. Di sini kita menggunakan 2 tulangan yaitu BJTP dan BJTS. Kita pilih add material. Di sini kita pilih material type-nya itu steel. Lalu kita oke. Di sini kita menggunakan BJTS 420. Untuk material type-nya kita menggunakan steel. Setelah itu kita ubah nilai modulus elastisitasnya yaitu 200.000 MPa. Setelah itu kita ke modify and show material. Di sini kita akan memasukkan nilai FY dan FU kita yaitu sebesar
420, lalu nilai FU-nya 525. Untuk FYE dan FUE-nya kita masukkan nilai FY dan FU kita, kemudian kita kalikan 1,1. Setelah itu kita bisa oke. Setelah itu kita oke. Kemudian kita akan membuat mutu BJTP 280, etnik material, angkanya sama seperti BJTS 420. Untuk nilai F-nya 280, untuk nilai FU-nya 350, sama kita kalikan juga dengan 1,1. Setelah itu kita oke. Oke, selanjutnya setelah menentukan mutu tulangan dan mutu beton, kita melanjutkan ke menginput material ukuran balok dan kolom. Di sini kita akan memilih define, kemudian pilih ke section properties, selanjutnya pilih frame section, lalu ke add new property, kita pilih concrete, kemudian kemudian untuk namanya balok dengan ukuran 35. Kemudian materialnya kita pilih FC30 dengan ukurannya 350 dan 175. Selanjutnya pilih modify or show modifiers. Kemudian kemudian top barsnya 40. Selanjutnya tekan OK. Selanjutnya lagi kita buat ukuran kolomnya dengan ukuran kolom 35 dikali 35 dengan materialnya FC30. Ukurannya 350 dikali 350. Selanjutnya pilih modify. Hmm, Selanjutnya kita akan masuk ke modify or show rebar. Kemudian untuk longitudinal bars-nya kita pilih BJTS 420 dan convenient bars-nya itu BJTP 280. Untuk longitudinalnya kita pilih ukuran 16. Selanjutnya kita akan masuk ke modify or show rebar. Kemudian untuk tulangan longitudinalnya kita ganti menjadi BJTS 420 dan BJTP 280. Untuk longitudinal bar size dan areanya kita ganti menjadi tulangan dengan diameter 16. Selanjutnya tekan OK. Kemudian tekan OK juga. Setelah itu kita masuk lagi ke section properties dan kita pilih slab untuk membuat platnya. Kemudian pilih slab, lalu kita modify. Kita pilih FC30. Untuk namanya kita ubah menjadi plat 120. Kemudian ukuran ketebalannya kita ubah menjadi 120. Kemudian tekan OK.
Selanjutnya, kita akan mengisi functionnya untuk gempa. Di sini kita pilih AISC 710, kemudian add new function. Untuk nilai S1 dan long periodnya, kita bisa mengambil nilainya atau datanya dari RSA spektrum. Untuk nilai SS-nya itu 1,002, kemudian nilai S1-nya 0,459, kemudian untuk long penetration period-nya 6, dan site class-nya D. Namanya kita ganti menjadi nama kota yang ingin kita tinjau, yaitu Blitar. Kemudian tekan OK. Kemudian tekan OK juga. Oke, selanjutnya kita akan menginput nilai load pattern. Pertama di sini kita ubah dulu menjadi date. Type-nya itu masih sama date. Terus untuk self weight-nya ini kita buat 0. Kemudian modify. Untuk lift-nya masih sama. Kemudian RSPX. Type-nya ini kita pakai yang seismic. Lateral load-nya ini kita pakai yang ASCE 716. Kita add new load. Terus untuk RSPY-nya ini masih sama kayak ini, yang RSPX. Kita add new load. Kemudian bawaan dinding. Type-nya ini pakai yang dead. Self weight-nya ini 0. Kita add new load. Kemudian di RSPX-nya ini kita modify lateral load dulu. Sesuai namanya itu kita pakai yang direction-nya di X saja. Oke. Untuk nilai SS-nya ini kita sesuaikan dengan nilai RSA-nya itu yang di fungsinya itu 1,002. Terus untuk nilai S1 0,459. Clone type periodnya 6. Site class-nya D. Kemudian klik OK. RSPX, RSP-nya juga sama. Kita modify sesuai nama. Kita pakai direksinya di Y saja. SS-nya masih sama 1,002, 0,459. Untuk nilai S1-nya. Clone time period-nya kita pakai 6. Site class-nya D. Oke. Klik OK lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengisi beban pada plat lantai sama plat atap. Ini kita rename dulu jadi beban plat lantai. Terus ini kita add. Untuk yang kedua, load pattern yang kedua kita pakai yang lift. Untuk load lift value-nya beban mati sebesar 100. Oh, bentar. Kita ubah satuannya dulu jadi kilogram kilogram per sentimeter. Oke, divide. Load value-nya sebesar 115. Untuk yang hidup 200. Kita klik OK. Terus kita add copy untuk yang ban plat atap. Oke, untuk beban atapnya seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke load case. Untuk RSPX-nya ini kita modify.
Load case type-nya ini kita ubah jadi response spektrum. Terus kita add. Fungsinya ini kita ubah sesuai dengan kota tinjauan kita. Untuk scale faktornya itu 1/8 dikali 9,81. Klik sembarang. Oke, sudah keluar. Dan kita bisa oke. RSPY-nya sama. Gua jadi respons spektrum. Kita add. Fungsinya kita ubah. Scale faktornya juga. Oke, sudah. Kita klik oke. Oke lagi. Kemudian kita masuk ke kombinasi. Kombinasi pertama, untuk scale faktornya itu kita pakai 1,2. Kemudian kombinasi 2, date-nya kita pakai 1,2, live-nya kita pakai 1,6. Kita klik OK. Kombinasi ketiga, kita pakai date, live, RSPX, dan RSPY. Untuk scale faktornya itu 1,2, untuk yang mati, beban hidupnya 0,5, RSPX-nya 1, RSPY-nya 0,3. Oke, masuk ke kombinasi 4. Sini ada 4 juga. Pertama live, RSPX, dan RSPY. Untuk scale faktornya 1,2. Sini 0,5. RSPX-nya 1. Kemudian RSPY-nya min 0,3. Oke, kita masuk ke kombinasi 5. Sini juga ada 4. Kita ubah jadi live, RSPX, dan RSPY. Untuk date-nya ini kita pakai 1,2. Ini 0,5. Dan di sini min 1. Sini 0,3. Oke, ini combo lagi. Live, RSPX, sama RSPY. Sini 1,2, 0,5, min 1, sama min 0,3. Oke, setelah masuk ini kita tambah satu kombinasi lagi, itu envelope. Kita rename dulu jadi envelope. Untuk kombinasi type-nya itu kita pakai envelope karena di sini kita akan mencari nilai terbesar dari kombinasi-kombinasi tersebut. Sip. Untuk tadi kombinasinya kan ada 6, jadi kita pakai 6 kombinasi. Sini kita ubah jadi kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk scale faktornya kita pakai semua satu. Oke, kita klik OK. Oke, setelah ini kita sudah bisa memasukkan nilai di strukturnya. Bentar. Oke, pertama-tama kita masukkan kolomnya dulu. Propertinya ini kita ubah jadi kolom. Terus kita klik di titik-titik gridnya ini.
Oke, untuk ke grid selanjutnya, kita klik ini. Nah, lantai selanjutnya, sorry, ini kita klik. Oke, selanjutnya lantai 3. Setelah memasukkan kolom, kita bisa masukkan baloknya. Sini propertinya kita ubah dulu jadi balok. Oke, sekarang kita tinggal klik di garis-garisnya ini. Selanjutnya, lantai 1. Oke, setelah memasukkan baloknya, kita bisa masukkan plat. Untuk propertinya, kita ubah jadi plat 120. Terus kita bisa klik di kotak-kotaknya ini. Kedua, kemudian lantai 3. Oke, saya sudah memasukkan pemodelan propertinya. Kita bisa assign untuk beban dinding dan beban plat. Untuk beban dinding kita bisa pakai yang di assign, kemudian di frame load, terus di distribute. Untuk load pattern name-nya ini kita ubah jadi yang beban dinding dan beratnya itu sebesar 300 kilogram per centimeter. Untuk apply-nya kita cuman apply yang di lantai 1 dan lantai 2. Untuk memudahkan kita pakai yang similar story karena tadi lantai 2 sama lantai satunya itu sama. Kita select dulu beamnya, kemudian kita apply. Oke, di sini bisa dilihat lantai 1 juga sudah teraplikasi. Setelah memasukkan beban dinding,
kita bisa memasukkan beban plat. Caranya yaitu di assign, kemudian di set load, kemudian kita pilih yang di uniform load set. Nah, ini adalah beban plat yang tadi sudah kita input sebelumnya di define. Untuk plat atap kita klik ini, kemudian kita select, kemudian kita apply. Sudah terinput. Untuk lantai 2 sama kayak lantai 1, jadi kita pakai yang similar story aja. Kita select dulu, kemudian kita apply. Oke, setelah ini kita bisa oke. Untuk pengecekan di 3D-nya ini kita bisa klik di display, terus di load assign. Jadi semisal kita mau mengecek beban dindingnya sudah terinput dengan benar apa belum, bisa dicek di frame. Kemudian kita cek di beban dinding, kita apply. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini kita sudah input beban dindingnya. Eh, untuk lantai duanya mungkin kita ubah sedikit dulu ya. Kita buat one story, lantai 2, kita assign. Untuk yang keluarnya ini kita hapus dulu karena di sini tidak ada dinding. Baik, sorry. Baik. Kemudian di sini kita tambahkan beban dinding. Oke, bisa di refresh. Nah, sudah terlihat bentuknya. Kemudian untuk plat lantai kita bisa plat assign, kemudian di cell. Untuk beban mati kita bisa di apply sebesar 115. Beban hidupnya juga kita bisa lihat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sebelumnya. Sampailah kita pada bagian terakhir, yakni bagian untuk melakukan output dari pembebanan pembebanan pemodelan yang telah kita lakukan sebelumnya. Oke, baik, pertama-tama setelah melakukan pemodelan, hal pertama yang kita lakukan untuk mengecek apakah output kita sudah sesuai dengan pemodelan yang aman. Dalam artian pemodelan yang aman yakni beban yang telah kita input telah terdistribusikan secara baik. Nah, hal itu ditandai dengan eh, warna warna yakni warna warna keamanan, tingkat keamanan dari pemodelan yang kita telah buat. Hal pertama yang kita lakukan yakni kita masuk pada menu analyze, terus kita melakukan cek model. Nah, pada jendela cek model ini kita melakukan kita klik di select all, kemudian kita oke. Nah, setelah seperti yang kita lihat di peringatan warningnya terdapat tulisan model has been checked, no warning message. Itu berarti pemodelan yang telah kita lakukan telah berhasil tanpa terjadi error. Kemudian hal berikut yang kita lakukan yakni adalah log model. Hal ini dilakukan agar dalam proses penghasilan output tidak terjadi perubahan pada data yang telah kita lakukan. Kita klik di log, kemudian kita run tombol play ya atau F5. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi dalam pemodelan yang kita lakukan beginilah beban yang
telah kita input dapat berpengaruh pada struktur yang telah kita rencanakan. Baik, karena profil atau profil atau material yang kita gunakan dalam pada perencanaan pemodelan ini yakni beton, kita memilih constraint frame design. Nah, di sini baik karena profil yang kita gunakan yakni profil beton, nah kita melakukan pengecekan profil itu di tab apa ini? Constraint frame design karena kita menggunakan material beton. Kalau kita menggunakan material baja, kita bisa menuju menu style frame design atau semisal kalau kita kita ingin mengecek balok, biasanya kita menggunakan komposit balok yang memiliki eh, material gabungan gabungan dari beton maupun baja. Kita bisa cek di tab ini, dua tab di sebelah kanan ini, yakni komposit kolom desain dan komposit beam design. Nah, kita akan melakukan pengecekan. Sebelum kita melakukan pengecekan, teman-teman, kita select design combination. Nah, di sini dimaksudkan agar kita dapat menentukan pembebanan itu. Jadi di kombinasi envelope ini sendiri, kita telah menginputnya sesuai kombinasi yang telah kita 18 kombinasi yang telah kita buat sebelumnya. Ya, kita geser ke kanan, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, kita ke concept frame design lagi. Nah, di situ kita langsung ke view refresh preference. Oh, maaf, keliru. Ralat teman-teman, kita langsung di start design check. Nah, kita tunggu beberapa menit. Nah, ternyata dia tetap OS. Nah, yang OS ini sendiri dimaksudkan bahwa profil yang kita telah rencanakan itu tuh masih belum bisa memangku bebannya telah kita rencanakan. OS sendiri itu kebanyakan dari overstress. Jadi beban yang ter kita input itu melebihi batas kemampuan dari ini struktur yang telah kita rencanakan. Nah, setelah kita mengetahui ternyata wah, ini profil yang kita gunakan ini merah semua. Jadi itu tandanya profil yang kita gunakan itu bahaya jika kita terus merencanakannya. Nah, di sini terdapat ada profil yang biru. Nah, di sini eh ungu. Nah, ini nih masih dalam taraf bahaya. Jika jika seandainya profil yang telah kita rencanakan ini biru atau hijau pada gambar warna tekanan tertentu dalam tingkat keamanan profil ini, maka kita bisa melanjutkan pada perhitungan selanjutnya. Baik, teman-teman, untuk mengetahui selanjutnya kita akan eh, mencari atau melihat nilai output dari gaya geser, kemudian gaya tekan, kemudian momen dari kolom serta baloknya. Kita dapat mengeceknya menggunakan menu display seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja ke show table. Kemudian dari show table sendiri kita lihat. Di sini tulisan bahasa Inggris semua dapat diterjemahkan masing-masing. Nah, sini analisis result. Di sini kita cek di struktur output, eh sorry, di join output atau di elemen output. Nah, di elemen output ternyata teman-teman. Nah, di sini kita klik plus di frame output. Nah, di sini terdapat kolom, balok, serta frame. Frame dari struktur yang kita gunakan. Kita itu bisa silang salah satu dari mereka untuk mengetahui output mana yang kita perlukan sesuai kebutuhan kita. Nah, saya beri contoh kita akan mengecek gaya yang terjadi pada kolom X. Setelah di X itu kita kemudian langsung oke. Nah, teman-teman di sini teman-teman bisa melihat banyak kotak-kotak. Nah, kotak-kotak di sini merupakan tabel beban yang telah terdistribusikan kemudian telah dihitung secara otomatis oleh program ETAPS. Nah, program ini sendiri, hasil ini sendiri
dapat kita eh, pindahkan ke file lain untuk keperluan penghitungan struktur berikut. Nah, kita bisa bisa saja langsung klik di file, kemudian kita export current table to Excel. Kita tunggu, kita tunggu. Nah, seperti yang kita lihat, data-data tersebut kita dapat input ke Excel. Nah, dari Excel ini biasanya data-data tersebut akan dipakai eh, untuk pemodelan, bukan bukan pemodelan, tapi kita dapat menggunakan data tersebut untuk perhitungan struktur yang akan kita lakukan. Setelah dipakai kita X keluar saja, kita minimize ini juga. Terus untuk mengecek momen, lintang dan normal yang terjadi pada struktur ini, kita bisa saja langsung klik di tab Show Deform Shape atau F6. Nah, di sini kita pilih combo. Nah, combo combo ini tadi kita dapat pilih sesuai eh, kombinasi yang telah kita pilih tadi, seperti yakni envelope. Envelope. Nah, pertama-tama baik untuk melakukan cek nilai lintang, momen serta gaya normal, kita dapat cek di tab Display Frame Per Spindle. Kita klik saja langsung di situ, kemudian kita klik combo. Kita pilih kombinasi yang telah kita dapat mewakili 18 kombinasi yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, untuk momen kita bisa pilih momen 3 strip 3. Untuk gaya normal, gaya lintang kita bisa pilih shear 2 sampai 2. Kemudian untuk gaya normal kita bisa pilih axial force. Nah, saya beri contoh untuk momen, kita klik di momen, kemudian kita apply. Nah, berikut adalah gambar hasil analisa yang telah dilakukan oleh program Metaps. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.